the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mr. Ali. Halo brother. Apa nih kontennya hari ini? Kontennya hari ini bintai. Tahu bintai? Nggak tahu. Ya, bincang santai. Saya ketemu sahabat lama, beliau sahabat karib saya dulu yang suka jailin saya waktu di kampus, ya. Iya, terus pacar saya juga diambil sama beliau. Iya. Tapi kameramen tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya dong. Ya, nggak tahu, rahasia ya itu ya. Jadi saya bintai ini relax aja sama beliau. Beliau dulu waktu di kampus dikasih nama, bukan dikasih nama ya teman-teman, juluki Samuel ya, Master Samuel dulu waktu kuliah. Asli namanya siapa bro? Ya, nama sebenarnya Samsul. Oh Samsul ya. Oh Memang my banyak God. teman-teman manggil tuh Mr. Samuel. Ya, Mr. Sebenarnya, Samuel. sebenarnya bahasa Inggris saya ya biasa-biasa aja. Iya. Saya rasa Mr. Ali ini terlalu berlebihan memuji saya. Bukan gitu, Mr. Samuel orangnya humble ya kan, rendah hati, terus simplicity, orangnya sederhana dan nggak mau menonjolkan diri ya. Tapi masih ingat kan bahasa Inggrisnya? Ya kalau sedikit-sedikit sih oke. Coba siapa nama dia gitu Inggris kan? Masih ingat nggak? Dia laki-laki. Who is his name? Who His is his name. Masih ingat berarti kan. Kalau cowok he kan. Ya, Kalau ya. cewek she. She. Ya, maklum. Coba Inggriskan lagi ya. Harus ingat loh ya, karena channel Ya kita akan mencoba untuk ya, mengingat. channel inspiratif milik saya ini kebanyakan viewernya itu usia 14 sampai 24. Itu grafik tertinggi. Iya, iya. Berarti kan usia SMP, SMA sama anak kuliah, bro. Jadi Oke. santai aja. Jadi materinya juga seputar anak mereka, ya kan. Para kaula muda ya. Kawula muda. Oke, coba. Dia nenekku. Ayo Inggriskan. Dia laki-laki atau perempuan ini? Nenek itu laki Oh, apa iya. perempuan? Maaf, sorry. Langsung dianalisa. Kebanyakan ke sawah nih. Ayo, coba. Dia nenekku. She is my grandma. Iya, very good ya. She is my grandma Iya. atau grandmother, Grandmother. atau granny ya, kerennya ya. Terus dia pamanku, jangan bunuh dia. He is my uncle. Ya, terus jangan bunuh dia. Don't kill her. Don't kill him. Okay. Ya. Jadi kalau her tadi cowok Perempuan. ya, cewek. Kalau him cowok itu sebagai objek ya kan. Jadi ya masih ingat sebetulnya ya kan, punya dasar-dasar bahasa Inggris yang kuat ya kan. Ya, Tapi perlu dimaklumi. Kita Iya, profesinya karena- kan berseberangan dengan akademi yang dulu. oh gitu. Jadi sekarang terjun ke dunia farmer, agriculture, agribusiness. Iya. What kind of you plant something in the field? So much time. So much kind. Yes. Berarti Polowijo. No. Not only Polowijo, but But what? sayur. Sayur, Yeah. vegetable. Vegetable. Yeah. In English we say Like vegetable. cabbage, Cabbage, cucumber, chili. chili. And Wow, chili itu so expensive now. Yes, sometimes it depends on Situation. situation. Depend on apa itu namanya? Demand. Yes, ya, market demand. Iya, market demand. Ya, permintaan pasar Yes, ya that's kan. right. Kalau pasar mahal itu belum berarti di petani mahal juga Ya, ya kan. ya. Karena itu Betul. play market ya, permainan pasar ya kan. Tetap yang menang, yang oke, ya itu aja ya, tradernya ya, Iya. pedagang-pedagangnya. Wow, rain coming ya, rain coming. Jadi apa namanya, hujan datang. Gimana Gimana nih? ini? Dilanjut apa? Ya lanjut apa sementara ini Sementara pindah di- tempat ya.
Oke, Di break aja dulu ya. Ya, oke, jeda dulu Mas Dava. Oke, continue our discussion. Ya. Masih ingat discussion? Ya. Iya, Pembahasan ngobrol. pembicaraan. Ya, ngobrol. Ngobrol. Bahasa wong Jawa ngomong Ngobrol-ngobrol. Gedobos. Gedobos. Yes, Oke. that's right. Jadi ngobrol ngalor ngidul yang harapan kita ada artinya dan memberi sesuatu pada viewer. Oke? Iya. Jadi bukan hanya sekedar ngobrol, tapi meskipun ngobrol santai, ada quotes ya. Quotes itu pesan moral yang kita inginkan ya. Oke, Master Samuel atau Master Samsul Ya. itu sekarang kan jadi apa namanya farmer nih ya, petani. Petani. Terus itu kan orang itu melakukan sesuatu karena happy ya kan, kerja karena sesuai kapasitas kita senang melakukan apa yang kita lakukan kan, kerjaan itu menurut Mas Samuel gimana? Ya, sebetulnya kalau petani itu memang latar belakang atau background. Background, saya, ya. Background. Saya itu sebagai anak dari seorang petani. Ya. Oh gitu. Jadi Kemudian mendarah daging. gen Ya, istilahnya genetik gen. ya. Awal- Gen sebagai petani. Ya. Awalnya sih kepingin dapat pekerjaan. Iya. Berhubung memang kurang beruntung, akhirnya Iya. terjun dan meneruskan Oke. pekerjaan orang tua. Orang tua ya, karena orang tua dari itu petani. Saudara semua petani? Tidak juga kan? Saya punya 3 saudara. Eh, 2 diantaranya petani, yang satunya sebagai pelayan. pelayar. Ya. Oke. Sekarang posisinya di mana nih? Kebetulan sekarang ada di rumah. Oh gitu. Ya, karena ini kan masih suasana lebaran. Oh, Idul Fitri. Ya, Idul deh. Fitri. Karena saya punya sahabat waktu apa namanya elementary school. Ya. Apa? SD. SD ya. Teman SD saya itu sekarang posisinya ada di Sabang. Dia juga seorang Pelayar. pelayar. Oh. Nggak bisa pulang, dia kirim kartu ucapan di apa namanya channel YouTube Oh, saya. gitu. Ya. Jadi saya terima channel YouTube-nya, apa namanya ucapannya di channel YouTube saya bahagia sekali, namanya Master Koirun ya, Master Koirun. Asli orang Banyuwangi sih. Asli orang Banyuwangi, orang Osing mentok ya, orang Osing. Oh, iya. Tahu bahasa Osing? Tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Tahu lagunya itu Kendang Kempul? Oh, tahu. Tahu ya. Ada yang pernah dengar kayak apa gitu? Apa ya? Gak tahu ya. Nggak tahu. Ya pokoknya ini tuh untuk Ya. menirukan nggak bisa ya, karena memang sampean wong Jawa ya kan. Wong Jawa, kalau saya kan keturunan Pakistan ya, tapi bukan pakai sweatan. Ya. Pakai sepeda. Iya. Ya, oke, Master Samsul, kelihatannya Anda itu apa namanya melakukan pekerjaannya tuh happy banget ya. Terus itu Ya, gini loh, prinsip kita itu melakukan apapun harus didasari dengan rasa suka. rasa suka Ya. ya. Insya Allah dengan dasar seperti itu segala sesuatunya akan mendapatkan berkah. Iya akan hasil ya kan. Seperti saya kan tadi di jalan-jalan itu ketemu orang youtuber gitu kan. Ya, Iya. saya sendiri untuk menjalani sebagai seorang youtuber atas dasar suka. Oh iya ya Mitra Ali. Ya. Ngomong-ngomong kok bisa ya? Dengan itu jadi youtuber itu gimana awal ceritanya? Oh, awal ceritanya ya. Awal ceritanya jadi YouTuber itu saya kan sebelum punya channel itu saya riset ya. Riset YouTube yang sudah ada. Di situ kan ada YouTube-nya artis-artis kayak Nikita Mirzani, Atta Halilintar, DP, Atta Halilintar, Ria Ricis. iya Ria Ricis, mulai Raffi Ahmad, semua saya analisa. Terus miliknya politik ya kan, yang kayak siapa itu namanya Ade Armando, kayak Denny Siregar, terus ada lagi Gus Arya, terus ada lagi Gus Nur itu ya. Terus sisi menariknya Anda itu atau sisi Untuk jadi YouTuber itu. Aku pertama awalnya saya berpikir pokoknya
aku harus bikin YouTube yang beda dari mereka, seperti itu. Harus bikin channel yang benar-benar beda dari mereka, ya kan? Karena seperti podcast saja ya, aku ketemu teman-teman lama yang sukses kayak Pak Samsul ini jadi petani yang sukses, bahagia. Ya disyukuri Pak Samsul karena memang kesuksesan itu tidak diukur dari berapa yang kita dapatkan kan, tapi kita bahagia dan menikmatinya kan, bahagia dan menikmatinya. Apapun, apalagi kita ngerjakan dengan ikhlas ya kan. Itu insya Allah. Tapi kalau bisa saya menebak ya, salah satu dari apa itu ingin jadi YouTuber itu alasannya karena saya nggak punya uang. Ya, karena yang kedua memang royaltinya itu malah besar. Kalau memang betul-betul apa itu subscribernya itu banyak ya, memang seperti itu. Saya nggak, ini itu nomor yang kesekian kalinya ya, karena saya kan berpikirnya itu saya jadi YouTuber, saya awal saya ini bikin video, saya kirim ini channel saya, ini saya lihat sampai seberapa jauh orang menyukai. Itu awal-awal ya, 10 video awal itu saya riset lagi, saya ini gimana nih saya bikin video ini. Ternyata kok muncul subscriber 1, 2, 3 itu kok saya berpikir seneng gitu loh, seneng. Ternyata ada orang yang suka gitu. Padahal saya berpikir mosok payu saya gitu loh. Dia understand what I mean about. Karena saya udah merasa saya udah tua kayak gitu kan. Terus konten-konten YouTube Anda itu temanya seperti apa aja? Konten YouTube saya itu kan ada 4 poin, ada 4 tema di situ kan. Language, culture, art, and education. Jadi ada 4 unsur di dalamnya. Tema 4 itu saya kupas sampai saya mati nggak habis. Karena ada bahasa, budaya, seni, dan pendidikan. Tapi kalau pendidikan saya lebih banyak ke religi dan English. Right? Anda ini sebagai seorang dosen, seorang pengajar ya. Kemudian yang kedua juga sebagai YouTuber. Terus bagaimana Anda mengatur waktunya? Manage the time. Saya pinginnya memang my time is quality time. Ya, jadi waktu saya itu benar-benar berkualitas kayak gitu. Jangan sampai ada waktu yang melesat tanpa arah dan tujuan. Seperti itu, Master Samsul. Jadi saya sendiri lihat jenengan jam segini baru pulang kan berarti juga memanfaatkan quality time. Apa seperti itu juga? Enggak juga sih, sebetulnya tadi itu waktu leisure time, waktu santai ya, karena tidak ada tamu ya. Kemudian saya menyempatkan diri untuk melihat areal pertanian. Soalnya saya sini takutnya saya disturb. Tidak mengganggu. Are you serious? Yes, of course. Jadi saya takutnya ganggu terus ini YouTuber ini nyari kayak gitu. No. It's long time I don't see you. I don't see you, never for see long me. time. Because last year itu corona. Yes. Corona I didn't come here. And the last year lagi ya kan juga masih corona ya. Jadi ada sekitar 3 years. Ya 3 tahun saya nggak kesini. Tapi kesini ini masih diterima kan? Ya pasti lah. Of course. Karena kita friendship melebihi. Pintu rumah saya terbuka lebar buat sahabat saya, Mr. Ali. Thank you very much ya. Terus untuk Mr. Samsul ini how many children do you have? For this time only one child. One child. Ya, kalau satu child. Kalau more than one children. Yes. So only one child. Yes. Boy or girl? Boy. Who is his name? His name is Ahmad Dafa Arya. Very good name. Mr. Samsul, I see you again this time, and you never change. Kamu gak pernah berubah, ya. Masih sama kayak yang dulu. Still handsome? Handsome-nya sih enggak, cuman tua. Jangan marah. Berarti ini mengalami perubahan.
Soalnya dulu kan cakep, sekarang udah tua ya. Oh my Jelek God. kali ya. Ya, life is regeneration, Ya, ya. right? Seperti saya kepingin jadi YouTuber, saya berpikir 1000 kali karena saya sudah generasi old, ya, generasi tua. Itu gimana menurut Mr. Samsul? Saya udah mikirnya, alah aku wis tua kayak ini itu gak penting, terus untuk apa orang akan lihat saya di channel saya itu akan mencibir. Kalau menurut saya sih usia boleh tua, tapi semangat dan pemikiran kita kan harus tetap young. harus muda gitu. Oke. Sebagai penyemangat hidup. Ya, that's the point. Ya. Yes. Jadi usia boleh tua, tapi semangat. Semangat dan pola pikir. Oh iya, Ya, harus always young. Iya, always ya. Always young. Jadi tua, pemikiran sama semangat tetap muda. That's Oke, that's good idea. Oke, Mr. Samsul, masih ingat masa kuliah dulu? Ingat. Ya jelas ingat dong, meskipun sudah berlalu berapa tahun yang lalu. Iya. Sekarang how old are you now? Oh, rahasia ya. Jangan ini nggak sampai dikeluarkan wes rahasia. Iya. Saya sendiri nanti ditanya umurnya saya juga rahasia ya kan. Karena saya apapun tua itu tetap menggelinding dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau untuk membuka berapa usia aku masih ragu gitu kan. Takutnya viewer saya malah lari semua. Ya. Sebenarnya kalau saya sih nggak begitu malu juga Oh, untuk nggak mengungkapkan masalah, berapa ya. usia saya. Oke. Usia saya tuh masih 20. 20 tahun yang lalu. 20 kali 3. Iya, aku waktu di kelas itu juga ditanya, how old are you, Mister? I am 17, ya kan? 17 kan 17, Iya. ya kan? Oh, dibalik aja, Mister, katanya. Mahasiswa saya bilang dibalik, jadi 71. Nah, it's impossible, you know. 71 kenyal, ya kan? Nah, Oke, Mister Samsul, dulu waktu kuliah atau waktu kecil, what is your ideal? Cita-citanya apa? Dulu cita-cita saya itu sebenarnya ingin jadi seorang insinyur. Entah kenapa begitu menginjak dewasa, sekolah, studinya itu berseberangan Dengan awal. cita-cita. Ya. Oh my god. Kalau saya dulu pengennya jadi tentara. Iya, Iya. pengen jadi tentara. Sekarang ya jadi apa aja wes ya kan. Yang penting berguna ya kan bagi saya sendiri, keluarga dan orang lain ya, termasuk society ya, masyarakat pada umumnya. Iya. Karena kapan lagi kita akan berkarya, terus kita memberi sesuatu pada orang lain. Seperti itu. Kadang-kadang gini ya, sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita. Iya. Tapi kita jangan kecewa. Artinya memang mungkin itu yang terbaik buat kita. Segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Mungkin kita memang ditakdirkan seperti ini. Oke. Tapi saya nggak menyerah itu saja. Jadi saya sudah ada usaha. Oke. Good. Jadi segala sesuatu tidak kemungkinan ya, tidak apa? Segala sesuatu itu Tidak timbul begitu saja. ya Proses kan. Iya. Life is in a process, right? Ya kan. Jadi seperti saya tadi tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi karena ya memang perjalanan kita ya kan, ada destinasinya, akhir ujungnya kan ada. Iya. Oke. Terus pada saat jadi petani itu di sawah ketemu banyak teman sama-sama petani. Itu yang dibicarakan atau dipikirkan apa? Ya kalau di area persawahan ya hanya seputar Gimana ini ya? ya seputar masalah budidaya tanaman. Budidaya Bagaimana tanaman. cara menanam yang bagus, dan akhirnya nanti kan harapan kita mendapatkan panen yang Hasil banyak, hasil yang bagus, banyak. terus pengairan juga ya. Hmm. Pengairan itu gimana? Itu kerjasama atau gimana? Kalau untuk pengairan untuk jenis tanaman tertentu misalnya padi, itu kan melalui irigasi Irigasi dan ya. tambahan air hujan. Tapi Harus untuk bener-bener ini Iya, ya. untuk tanaman-tanaman yang lain kan ada beberapa jenis tanaman tertentu itu memang membutuhkan tanah yang kering. Iya, nggak terlalu butuh nggak air. harus disiram, Oke. selalu disiram. Oke, jadi
plantation itu not always need so much water. Dengan berbincang-bincang sesama rekan Sesama kerja petani. sesama petani, kita kan bisa bagi pengalaman, bagi ilmu, share ya, experiences ya. Oke, very good ya. Terus Mr. Samsul kan sekarang ketemu seorang YouTuber. Itu gimana perasaannya? Kecewa, sedih atau mau ya jelas tidak dong. Suatu kebanggaan. Oh, suatu Iya, kebanggaan. suatu kebanggaan mendapatkan tamu kehormatan seorang YouTuber terkenal. Oke. Ya, karena saya sendiri juga semua juga tidak muncul begitu saja ya, karena memang dari usaha saya dan doa-doa saya ya kan. Saya dalam kurun 3 bulan itu penonton di YouTube saya coba 50.000, itu 3 bulan. Sekarang proses yang masuk bulan kelima ya. Tapi saya juga masih ragu penonton saya itu hanya cuman pingin tahu atau pingin ini ya, terserah wis apa ini dia kan, itu hak mereka. Namanya nonton YouTube atau subscribe itu nggak ada paksaan kan kayak gitu. Saya jalani itu sebagai seorang YouTuber, saya harus cari ide-ide cemerlang dan saya harus tuangkan lewat video seperti itu kan, audio visual. Terus selanjutnya saya minta sama editor untuk mengedit. Saya selalu mendampingi mereka karena saya ingin hasil yang terbaik. Karena kan isi YouTube itu bagus, ternyata ini penampilannya jelek juga, ini kurang ya kan. Karena YouTube saya bukan YouTube yang lucu-lucuan kayak gitu kan. By the way, Anda sebagai seorang YouTuber dengan penonton yang sudah lumayan banyak ya, berapa itu ya? Sekitar 55.000. Itu kira-kira dengan jumlah sekian royaltinya dapat berapa namanya itu? Untuk royalti saya masih rahasiakan karena takut orang itu jealous karena ini akan ditonton orang se-Asia Tenggara. Ya, jealous karena kan apapun itu saya berterima kasih pada YouTube kenapa channel saya di ACC kayak gitu. Terus berkembang sampai sekarang dan saya terus maju untuk mengelola YouTube saya dengan apapun resikonya. Gitu ya. Karena setiap saya menampilkan judul baru, sudah ngambil video, sudah editing, mesti selalu monetize. Terus orientasi Anda tuh sebagai YouTuber, apakah ingin jadi seorang YouTuber terkenal dan kaya? Ingin terkenal atau dan bagaimana? Yang terakhir itu tadi apa? Jadi YouTuber terkenal. Yang pertama itu menjadi YouTuber yang kaya, dapat royalti yang banyak, atau apa orientasinya? Orientasi saya ya royalti itu nggak harus banyak ya, pokoknya dapat royalti oke. Karena balancing dengan my job ya, kerjaan saya hari-hari kan saya cari ide juga gak gampang untuk ditampilkan ke halayak sampai Asia Tenggara. Terus yang paling utama, the main point itu adalah saya pengen masa tuaku itu meaningful ya, berarti pada banyak orang. Karena di sini saya tidak menonjolkan unsur entertain aja. Karena YouTube itu ada entertain aja ya kan, ada edukasi aja. Kalau sekedar menghibur. Ya. Kalau edukasi aja nggak laku bro, ya kan? Apalagi tutorial, boring ya kan? Di sekolah udah dapat dari guru yang ngomel mulai pagi sampai siang, ya kan? Itu, ya makanya saya sendiri kan juga banyak yang ngasih nasihat bro, ya kan? Jadi ngasih nasihat sesama YouTuber juga, ya kan? Mereka dulu juga murid-murid saya. Mr. Ali, YouTube-nya udah bagus loh, gitu. YouTube-nya udah bagus loh. Tolong masukkan unsur entertain di dalamnya. Makanya saya nyari yang unsur entertain tapi nggak lepas dari edukasi juga gitu. Kayak kemarin itu ada itu gundul pacul kelelengan. Nah itu langsung saya masukkan, langsung viewernya brol gitu kan. Itu ngaruh sekali ya kan.
Tapi saya juga di situ kan itu Gunung Pacul itu saya cari literasinya, ternyata itu memang karangannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, ya kan? Bukan Sunan Jogokali, ya kan? Sunan Kalijogo. Nah, terus yang kedua lagi ada apa ya? Ya pokoknya unsur hiburan tapi orang itu ketawa nggak sampai lupa diri, ya kan? Kadang-kadang kan orang lihat YouTube ketawa sampai lupa diri, ya kan? Sampai terkencing-kencing. Iya. Apakah Anda merasa puas jika penontonnya sudah banyak sementara mengabaikan royalti? Mana yang lebih Anda utamakan? Royalti sama apa penontonnya Sama banyak, penontonnya. sama kepuasan. Ya. Oh my god, ya ini pertanyaan yang bisa saya jawab dan oke banget, pertanyaan yang brilliant, ya question brilliant, ya. Jadi saya untuk royalti tadi kan saya masih enggak terlalu yang apa namanya yang aku harus dapat segini, aku harus dapat mobil, ya kan? Target. Apa? Ya, Harus target. iya, nggak ada target Nggak ada buat target. saya. Yang penting balance with my job, ya kan. Saya sendiri punya tim, ya punya kru, ya kan. Mereka juga kerja buat anak bini, ya gitu kan. Ada juga yang masih single. Terus tadi yang terakhir apa? Pertanyaan. Puas Apa? ya. Ya, kepuasan. Kepuasan itu manusia itu sifatnya kan nggak pernah ada puasnya, ya kan. Manusia nggak ada sifatnya nggak ada puasnya. Kalau saya sendiri puas atau enggak itu in between, ya kan. In between itu di tengah-tengah saya, ya kan. Iya. Iya, in the middle. Jadi kalau dikatakan puas, saya nggak pernah merasa puas karena setiap tampilan YouTube pertama itu udah masuk di YouTube gitu, di monetize, oke, dolarnya muncul gitu, saya cuma berpikirnya, ono sing kurang gitu kan. Ya. Selalu gitu, ono sing kurang, wis terlanjur terupload kayak gitu, guys, ditarik lagi kayak gitu. Jadi terus saya pokoknya aku harus bikin yang baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Saya sebagai sahabatnya Iya. salut sekali sama Anda. Oke, jadi tapi bukan ini ya, bukan lip service ya. Ya tentu tidak dong. Oke, ya. Saya sendiri jalani hidup itu kan seperti air mengalir aja, Ya, kan betul. gitu. Terus saran, masukan saya terima. Tapi kalau cibiran orang-orang jealous aku nggak terima, ya kan. Cibiran-cibiran orang ngawur aku nggak terima, ya kan, karena ya untuk apa didengerin gitu loh, ya kan. Tapi aku juga cuek aja, biar aja mereka gitu kan, nggak apa-apa. Tapi Karena apapun itu ada yang namanya kritikan, ya itu Iya. kan sifatnya kan membangun. Iya, ya kalau yang konstruktif komen sih Iya. oke, ya kan. Tapi kalau apa namanya yang sifatnya jealous itu lain loh bro, kritikannya. Iya. Pedesnya itu gak membangun, tapi bener-bener pedes gitu. Pedas-pedasnya cabai masih kurang pedas itu. Iya, kurang pedes. Ini cabe yang apa ya, Bali ya, yang kecil-kecil itu cabe apa? Dari wong Cabai Jawa. rawit. Iya, Lombok Lite. Iya, Ya, Lombok dari Lite. wong Jawa ya kan, cabe rawit. Terus Mas Samsul sekarang nanam cabe rawit. Saya sudah 2 tahun ini tidak menanam karena memang tidak tahu kenapa ya, mungkin karena cuacanya. Cuaca ya kurang Jadi bagus. sulit sekali. Sementara itu juga ditambah harga di pasar itu memang kurang Fluktuatif ya, gak stabil ya. Sementara biaya produksinya itu memang membengkak. Iya. Akhirnya ya tidak menanam, cari tanaman-tanaman Iya. yang lain yang masuk Oke. dalam zona aman. Oke, Seperti jadi jagung. zona aman, Ya. jadi melakukan apa namanya penanaman yang memang zona-zonanya aman. Ya, seperti tanaman padi, jagung, Jagung. itu kan sudah pasti hasilnya. Pasti ya kan, karena padi itu ya orang pasti makan nasi ya. Karena Indonesia Iya, bro, iya, ya kan. betul. Kalaupun nggak jadikan nasi kan beras bisa jadikan roti juga kan, jadikan tepung jadi roti. Terus kalau cabe itu orang kadang-kadang kalau mahal ya males makan cabe Iya. juga. Wes pedes larang. Nah, itu. Tapi kalau orang jualan bakso biasanya itu diakalin, bro, nggak tahu diakalin pedesnya pakai apa gitu sampai doer, tapi ya Pakai lada mungkin. Oh, lada, Iya, merica. merica. Oke, jadi itu akal-akalan wong dagang ya. Iya, iya. Lambe sampai doer tiba itu pedesnya lombok. Iya. Oke, Mas Samsul, saya jadi
berpikir nantinya saya pengen jadi petani juga, bisa nggak ya? Iya jelas bisa. Semuanya Kenapa bisa. tidak? Why not? Lah, why not? Terus saya ini tanya ke Mr. Samuel ya, itu mau nggak jadi YouTuber kayak aku? Ya mau juga dong. Kalau lihat dari royaltinya yang begitu besar gitu, nah. Siapa yang nggak mau sih? Nah. Besar berapa saya juga nggak ungkap. Cuma kan? kira-kira permasalahan gini kira-kira mampu apa nggak, bisa apa nggak ya? Orang seperti saya jadi YouTuber seperti Why Anda. not? Why not ya kan? Jadi semuanya itu bisa, Mr. Samsul. Semuanya bisa karena saya lihat banyak YouTuber dari kalangan petani ya Gitu, kan. Jadi menanam apa ya sampai sukses seperti itu kan, banyak petani. Terus pada waktu luang habis panen, habis jual, dapat cash money dari pasar, itu terus pergi mancing, bisa jadikan konten. Kalau jadi YouTuber, orang-orang seperti awalnya harus dipersiapkan apa saja? Yang harus dipersiapkan, yang harus dipersiapkan itu mental ya, mental. Kalau ada kritikan yang pedes, nggak kayak cabai tadi ya, itu mental ya kan. Jadi nanti mungkin ada muncul Pak Samsul jadi YouTuber, mana iso gitu kan. Nah itu harus bener-bener tough ya, bener-bener jaga itu. Sebenarnya ingin jadi YouTuber, dan kontennya itu berisi masalah dunia pertanian. Iya, karena sesuai dengan bidang saya. Iya, I support that. Ya. Jadi saya nanti mungkin akan jadi tamunya boleh, ya kan? Iya, oke. Yuk. Oke, Mr. Samuel atau Mr. Samsul, I think very interesting for discussion this afternoon, right? Ya, jadi saya pikir cukup ya diskusi kita sore ini. Itu ada pesan-pesan buat ini para petani atau para viewer? Bagi para petani dan rekan-rekan yang kerja di dunia Pertanian. jangan sampai patah semangat. Ya. Apapun rintangan dan halangan, Ya, don't give up, oke? jangan menyerah. Karena Iya. tanpa petani negara tidak akan bisa berdiri kokoh. Iya, karena orang-orang nggak ada yang dimakan, Ya, kalau betul. nggak ada petani. Makanya hidup sehat dari petani juga, ya kan? Tapi petani pakai pupuk semua kan? Ya jelas. Oh jelas ya, karena kapan hari saya ngupas tentang permaculture dan itu ya, jadi pertanian secara alami juga, Iya, tanpa pestisida. Tapi Iya. enggak Organik. petani organik ya, sejenis organik. Thank you very much. Have a nice watching in the Inspirative TV channel. Thank you very much. Goodbye. Kita meski berjuang memerangi diri, suci lahir dan di dalam batin, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini.